kemenangan partai politik yang pertama kali itu adalah ketika dia berhasil untuk mengintervensi keputusan politik, ya. Dalam hal ini keputusan politik tentunya adalah kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Jadi kalaupun menang tapi dia tidak mampu untuk mengintervensi, jangankan mengarahkan, sedikit mengintervensi aja tidak bisa atau bahkan tidak mau, namanya dia tidak menang kalau dalam pandangan saya. Ya, karena untuk apa kemenangan politik? Karena partai politik sesungguhnya dalam pandangan saya lagi, bisa juga beda orang pandangannya, adalah sebagai alat perjuangan, ya. Alat perjuangannya untuk siapa? Ya untuk kepentingan rakyat gitu. Benar apa enggak? Ya harus benar lah. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, ya, bahkan lulus program doktor masih sangat baru, yaitu Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, M.Hum. Beliau saat ini adalah anggota DPR RI mewakili fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun, lengkap. Luar biasa. Bu Rieke ini lahir 8 Januari 1974. Nah, mungkin bisa diawali dari nama, karena nama ini sangat kelihatannya sangat punya makna ini. Nama bagi orang Sunda nama Diah Pitaloka. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira harapan apa di balik nama yang diberikan kepada Ibu ini. Moga silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali dan sering ditanyakan. Sebenarnya yang bisa jawab ayah saya, tapi saya udah meninggal ya. Apa kita telepon dulu? Ya. Ya, nggak ada sih, Prof. Kebetulan dulu ibu saya, lahiran saya tuh jadi pengurus seperti organisasi perempuannya Golkar. Kebetulan ayah saya di Golkar begitu. Nah, namanya itu Diah Pitaloka, nama organisasi perempuan Golkar Jawa Barat waktu itu ya. Ya. Itu kalau tidak salah itu nama putri raja ya pada zaman dulu ya. Jangan jadi saya cerita perang bubat, Prof. Ya. Itu yang urusan dengan Majapahit itu ya. Saya akan melahirkan perang bubat baru ini, jangan. Baik. Nah, Bu Rieke ini walaupun lama ya, saya kira aktif di film, di sinetron. Tapi yang paling banyak dikenal kan ketika Bajaj Bajuri itu luar biasa pada waktu itu. Nah, mungkin ada yang bisa diceritakan mengenai pengalaman itu. Ya, pengalaman itu ya syuting biasa aja, Prof, lewat casting dulu ya, karena saya nggak terima peran dulu kalau saya nggak di casting dulu. Bukan hanya karena saya takut sayanya nggak cocok dengan peran itu, tapi kemudian apakah si peran itu sendiri memang cocok untuk saya, apakah sutradaranya juga merasa pas untuk memberikan peran itu kepada saya begitu.
Jadi itu agak panjang castingnya, mungkin 4 kali ya. 4 kali, dan produsernya kebetulan Pak Gary Hayes tuh bukan orang Indonesia, penulis naskah utamanya juga dia orang Inggris kalau saya nggak salah. Jadi itu memang naskahnya yang sangat bagus ya. Mereka ada tim naskah dan mereka riset dulu bertahun-tahun untuk kemudian melahirkan karya katakanlah sinetron komedi, black comedy kita biasanya nyebutnya ya. Jadi itu butuh riset yang panjang juga sepertinya mereka, sehingga setiap orang itu punya akar keluarga, punya karakter yang tidak mungkin tiba-tiba dalam umur sekian misalnya terus berubah. Jadi dia memang jaga betul hal-hal detail seperti itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, yang menarik dari Bu Rike ini, walaupun aktif di dunia peran, ya, kemudian aktif di politik, tapi masih sempat untuk belajar terus dan sampai akhirnya meraih gelar tertinggi di dunia akademis menjadi dokter. Apa sebenarnya yang mendorong itu? Saya memang kebetulan keluarga saya keluarga yang sangat aware terhadap pendidikan begitu. Kakak saya satu itu juga di Fakultas Hukum UI sekarang ngajar ya. Kemudian ada yang mengajar di bidang ronsen dan sebagainya gitu. Ayah dan ibu saya orang yang sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya, dan mereka selalu mengatakan dalam kondisi apapun sekolah tidak boleh berhenti gitu, karena kebetulan kita bukan berasal dari ekonomi yang menengah pun enggak, Prof, tapi orang tua saya bilang kami tidak bisa mewariskan apapun kecuali semangat ya. Semangat, dan kuliah pun kita harus membiayai masing-masing, kita fight banget dalam perjalanan hidup kami. Dan kita 6 bersaudara, 5 orang memang di UI semuanya, Prof. Ya, baik. Jadi kita emang benar-benar keluarga. Ayah saya dulu juga di Fakultas Hukum UI gitu, dan kayak jadi karena beliau cerita terus ya tentang masa kuliahnya segala macam. Secara tidak langsung itu jadi kayak obsesi anak-anaknya untuk bisa kuliah di UI gitu. Dan dari kakak nomor 1 sampai saya yang terakhir, kita selalu ambil kuliah di UI, S1, S2, dan kalau bisa S3 semua di UI gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu Rike, yang menarik ini kan pendidikan Ibu kan agak zigzag gitu ya. Kalau nggak salah S2-nya ambil filsafat malahan. Saya S1 saya sastra Belanda, lebih aneh lagi kan. S2 saya filsafat dan majornya filsafat politik. S3 saya komunikasi gitu. Orang pikir saya akan ambil FISIP dan ambil jurusan politik gitu ya. Tapi kemudian saya memutuskan ambil komunikasi karena pada akhirnya dalam perjalanan karir saya di dunia politik, saya masuk partai itu pertama kali sekitar tahun 99 setelah ikut gerakan mahasiswa di UI juga. Kemudian saya memutuskan untuk masuk partai politik setelah pasca reformasi 99. Saya masuk Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu kebetulan sama Gus Dur, dan terakhir jabatan di sana wakil sekjen DPP PKB. Namun kemudian ada beberapa pertimbangan. Kebetulan dulu sering menemani Gus Dur saat cuci darah begitu, dan kita banyak diskusi ya, hampir setiap 1 minggu sekali kami bertemu gitu, meskipun kondisi kesehatan beliau juga saat itu sudah memprihatinkan. Nah, lalu beliau bilang coba
kamu cari jalan lain begitu ya. Saya nggak bisa cerita detailnya, tapi kurang lebih akhirnya saya masuk PDI Perjuangan begitu. Dan ini adalah di DPR saya menjadi petugas partai sebagai anggota DPR RI periode ketiga. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, tadi Bu Rike cerita kalau orang tuanya Golkar, masuk pertama di PKB, sekarang di PDIP. Apa pengalaman yang bisa diambil dari perjalanan itu? Pada akhirnya yang namanya pilihan politik itu adalah, ayah saya mengatakan itu privacy ya. Jadi bisa karena faktor keturunan, tapi beliau berharap termasuk dalam pilihan agama. Beliau mengatakan hal-hal yang sangat private, yang itu memang membutuhkan keputusan pribadimu sebagai manusia yang merdeka dan kritis, kamu putuskan sendiri, jangan karena ikut orang tua gitu. Jadi kita biasa memang dididik seperti itu, untuk berbeda pandangan gitu, dan meja makan adalah tempat kami berdiskusi dari kecil. Kita selalu makan kalau bisa pagi, siang, dan malam itu, karena ayah saya juga dosen di Garut ya. Waktu kami sudah tinggal di Garut, di Sekolah Tinggi Hukum Garut gitu. Jadi mostly dia ada di rumah dan selalu meluangkan waktu untuk kita bisa makan bareng sehari 3 kali. Dan itu menjadi ruang untuk kami berdiskusi. Nah, intinya kayak gitulah. Nah, saya kira yang menjadi penting kenapa kemudian ada hal-hal yang sebetulnya partai politik itu nggak bisa pindah-pindah ya. Sebaiknya ya, karena tentu keputusan orang mengambil masuk dalam suatu organisasi yang bernama partai politik itu, pertimbangan pertama adalah ideologi. Apakah ideologinya pas atau enggak gitu ya. Apakah kita bisa kemudian menumbuh kembangkan gagasan kita, atau gagasan kita jadi dikerdilkan, dan apakah ideologi atau istilahnya way of life-nya sama enggak. Jangan sampai antara way of life partai dengan kita ini beda. Nanti menyiksa diri sendiri dan kita tidak bisa membuahkan keputusan atau bahkan tidak bisa beraktivitas dengan baik. Nah, ada perjalanan yang kemudian karena saya sangat bermimpi bahwa ada keputusan-keputusan politik yang kemudian itu berasal dari partai politik, sehingga partai politik itu tujuannya bukan untuk kemenangan elektoral, tapi saya selalu beranggapan dalam pandangan saya, partai politik itu kemenangan partai politik yang pertama kali itu adalah ketika dia berhasil untuk mengintervensi keputusan politik ya. Dalam hal ini keputusan politik tentunya adalah kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Jadi kalaupun menang tapi dia tidak mampu untuk mengintervensi, jangankan mengarahkan, sedikit mengintervensi aja tidak bisa atau bahkan tidak mau, namanya dia tidak menang kalau dalam pandangan saya. Ya, karena untuk apa kemenangan politik? Karena partai politik sesungguhnya dalam pandangan saya lagi, bisa juga beda orang pandangannya, adalah sebagai alat perjuangan ya. Alat perjuangannya untuk siapa? Ya untuk kepentingan rakyat gitu. Benar apa enggak? Ya harus benar lah. Kan dasar hukumnya semua. Lalu apa dong pegangannya? Ya Pancasila lah. Kan setiap organisasi, jangankan organisasi partai politik ya, ormas dan sebagainya, itu harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi kalau kita sebagai pejabat negara, kita punya sumpah jabatan setiap pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan seterusnya. Saya dididik oleh orang tua saya untuk, kalau Bung Karno bilang, sama antara tindakan dan ucapan. Antara pikiran, perkataan, dan tindakan itu harus sama ya. Jangan jadi orang yang kehilangan dirinya sendiri. Dan
Tentu saja ini pilihan politik yang tidak mudah menurut saya ya. Pengabdi cipta, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Kayak gitu. Dan setiap mau maju, kenapa saya masuk DPR? Saya udah merencanakan, jadi saya ketika mau masuk DPR, Mas, saya udah memikirkan saya mau ngapain sih masuk DPR. Waktu itu si Oneng lagi hits ya. Produser saya bilang, ini yakin nih kamu mau keluar dari zona nyaman. Saya bilang, saya syuting itu dari umur 13 tahun. Dan kemudian saya memutuskan untuk dalam tanda kutip ya, quote and quote, itu saya berhenti di usia 35 tahun dan saya masuk ke dalam namanya ajang pemilu untuk legislatif. Saya bilang rasanya inilah saatnya saya bisa membalas apa yang sudah masyarakat berikan kepada saya, karena mereka menyukai peran saya di berbagai karya-karya seni ya, ada puisi dan sebagainya, ada terutama dalam sinetron saya yang terakhir itu kayaknya lebih dari 5 tahun, panjang banget. Karena kepercayaan masyarakat terhadap saya, kemudian saya bisa menghidupi diri saya dan membantu keluarga, saya bisa menyelesaikan kuliah saya dan sebagainya. Keadaan ekonomi saya mulai membaik ya, sehingga saya merasa inilah saatnya saya untuk bisa membalas lah apa yang sudah masyarakat berikan kepada saya. Lalu saya masuk ke DPR, tapi waktu itu terus di DPR lu mau ngapain ya? Saya tanya sama diri saya sendiri. Lalu saya baca-baca, saya kebetulan suka baca arsip-arsip tua gitu. Ya, suka barang antik. Jadi saya menemukan satu berkas penting waktu itu ya. Bagaimana pentingnya jaminan sosial. Tidak ada negara bisa sejahtera tanpa social security system ya, karena jaminan sosial itu menjadi pelampung bagi seluruh elemen masyarakat ya, bagi rakyat lah singkatnya, untuk bisa bertahan dalam momen-momen yang tidak mudah, contohnya dalam masa pandemi. Nah, sebelum masuk DPR itu saya kebetulan diundang beberapa kali untuk belajar soal jaminan sosial. Saya pergi ke beberapa negara Asia, saya pergi ke Jerman dan beberapa negara Eropa. Seperti apa sih jaminan sosial itu? Karena akhirnya saya meyakinkan diri saya, tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial nasional yang bukan profit oriented tapi social oriented, bahwa sistemnya adalah model asuransi. Itu hanya secara technically emang seperti asuransi, tetapi prinsipnya adalah dia jaminan sosial yang tidak boleh profit oriented. That's why kemudian saya ketika masuk itu saya sudah baca dulu apa ya sebetulnya aturan hukumnya yang sudah ada di Indonesia. Ternyata pada jabatan terakhir Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ini juga yang menjadi pertimbangan saya untuk masuk PDI Perjuangan sepanjang sejarah itu, tahun 1956 kalau saya tidak salah, Bung Karno itu kemudian mengadakan rapat di DPR ya, dia hadir dalam sidang paripurna DPR 15 Februari 1956 kalau saya tidak salah ya, atau 54 gitu, mengatakan bahwa setelah ini dia bilang saya tidak akan mengatakan hal-hal lain, silahkan untuk hal-hal yang lain disampaikan di rapat-rapat komisi ya, tapi di dalam sidang paripurna yang terhormat, kurang lebih kayak gitulah, dia mengatakan bahwa hal yang terutama ingin saya sampaikan adalah setelah ini kita harus perjuangkan lahirnya undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. Tahun itu loh, Prof. Ya. Dan kemudian habis itu tidak pernah ada undang-undang sistem jaminan sosial karena waktu itu juga ada gejolak politik yang besar dan segala macam. Dia udah punya pertimbangannya, dan dalam perjalanan waktu saya menemukan arsip-arsip orientasi nasional yang luar biasa ya, termasuk soal social security system ini. Dalam karya
mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Nah, ternyata juga ketika 2004 masa pemerintahan Ibu Mega berakhir, di hari terakhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, dia menandatangani undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saya bertemu dengan, mungkin kenal Pak Prof. Hasbullah Tabrani, ya, dan juga ada beberapa orang saksi sejarah. Saat itu sampai Bu Mega ibaratnya mengadakan selamatan dengan tumpeng kecil gitu ya, karena itu di akhir jabatannya. Dia mengatakan, dan ini selalu nancep ya, selalu nancep dalam ingatan saya, waktu saya awal masuk DPR, diceritakan tentang ini oleh mereka yang menjadi saksi sejarahnya. Ibu mengatakan bahwa saya terpilih atau tidak terpilih lagi sebagai Presiden Indonesia, sistem jaminan sosial nasional ini harus terjadi, dia bilang gitu ya. Saya ingin ada perlindungan dari lahir sampai lahat bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga diputuskan dalam undang-undang itu adalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kematian. Ya, ada 5 jaminan sosial, perlindungan dari lahir sampai lahat. Di situ kemudian karena ingin segera ada, artinya harus ada badan penyelenggara. Di dalam undang-undang SJSN itu kemudian dimandatkan bahwa maksimal 5 tahun harus sudah terbentuk badan penyelenggara jaminan sosial. 5 tahun berlalu, ternyata kemudian badan itu tidak pernah dibentuk karena harus mentransformasikan BUMN yang saat itu adalah Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri yang profit oriented menjadi badan nirlaba. It's not easy, susah banget. Karena bayangkan ya, itu kan apalagi Jamsostek saat itu kayak kantong semar ya, orang masuk aja duit gitu. Tapi nggak pernah jelas tuh duitnya kemana. Even kemudian bisa kita telusuri dan terungkap pada kasus Asabri ya. Uangnya entah kemana. Dan saya punya beberapa arsip dan analisis yang masih harus saya pelajari. Kemungkinan terjadi adanya seperti financial engineering pada kasus Taspen. Ya, hati-hati nih yang PNS ya, sudah dipotong sekian tahun. Dan ini saya terus sedang mengawal isu ini. Nah, balik lagi karena ini seru banget, menurut saya ini menjadi sejarah penting karena Pancasila itu ujungnya adalah keadilan sosial di dalamnya ada kesejahteraan sosial. Ini bukan soal keadilan hukum, tapi juga bagaimana hukum membuka akses rakyat terhadap yang namanya, balik lagi kalau ke disertasi saya, sumber daya publik ternyata yang disebut dengan meta kapital negara. Berbagai kapital negara yang selama ini aksesnya tertutup. Salah satunya yang namanya modal itu ternyata adalah rakyatnya itu sendiri, dan juga adalah sistem jaminan sosial nasional menjadi sesuatu yang penting. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, kemudian tidak terjadi, tenggat waktunya habis untuk pembentukan badan yang diamanatkan Undang-Undang SJSN, maka kemudian saya masuk DPR, pertama kali yang saya perjuangkan adalah tentang Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penuh dengan ancaman, kalau ditanya diancam, pastilah diancam. Mana mau orang yang tadinya perusahaan negara profit oriented kemudian ditransformasikan sama orang teroon se-Indonesia ya, jadi badan nirlaba. Dan saya memang betul-betul menginisiasi bagaimana ada undang-undang BPJS ya, dan ini menjadi sejarah penting. Saya tidak bicara soal kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Saya paling tidak, mari kita sama-sama berpikir soal jaminan kesehatannya. Sebelum adanya BPJS, waktu itu yang namanya prajurit TNI Polri itu hanya bisa berobat di Vaskes, fasilitas kesehatan miliknya TNI Polri, which is itu nggak semua ada.
ya, jangankan di kabupaten, ini sambil bergerak. Ya. Jangankan di kecamatan, di kabupaten aja belum ada. Dan ketika mereka harus berobat di puskesmas, mereka harus bayar. Sementara gaji TNI Polri yang di garda terdepan itu berapa sih? Ya kan? Makanya jadi PNS itu awal-awal masuk juga gajinya rendah loh. Makanya kemarin ada yang keluar 100 orang setelah dinyatakan lulus. Iya. Itu jadi heboh banget. Nah, kemudian akhirnya ketika itu kan masih ketat tuh pembahasan undang-undang itu hanya boleh 2 kali masa sidang. Lalu kemudian kalau lebih dari 2 kali masa sidang boleh tambah hanya 1 kali. Lebih dari 3 kali masa sidang, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak bisa dibahas lagi pada DPR periode tersebut, harus dibahas lagi nanti periode yang akan datang dan dari nol. Saya mengatakan saya nggak mau, saya maunya saat ini juga. Itu tenggat waktu tinggal 2 minggu lagi dan saya dalam keadaan hamil besar, Mas. Ya. Hamil besar dan ternyata kembar anak saya. Jadi dari saya kempes, sampai saya lahiran, sampai perut besar, saya harus memimpin aksi massa waktu itu untuk mendesak ini segera disahkan sebelum tenggat waktu berakhir. Kalau lihat mungkin di YouTube ada videonya saya pakai kursi roda karena hamil kembar itu besar banget. Ya, dan ternyata BPJS-nya jadi 2. Jadi kalau BPJS kenapa jadi 2? Mungkin ada kaitannya dengan anak saya yang kembar. Jadi anak saya satunya namanya BPJS Kesehatan, satunya BPJS Ketenagakerjaan. Enggak. Itu nama BPJS-nya. Yeah. Nah, intinya alhamdulillah goal dan tidak mudah, iya. Taruhannya 2 anak di dalam perut saya. Yeah. Dan kalau sekarang flashback, saya mikir si Oneng kok gila banget ya, bunting-bunting. Ya. Yang memimpin aksi massa yang begitu besar. Dan alhamdulillah mungkin itu kalau kita lihat ada aksi massa yang berantem sama TNI atau Polri yang di lapangan. Ini kita dibantu banget kayak bukain gerbang karena mereka tahu mereka juga membutuhkan ini. Itu indah banget dan perjuangan itu ketika kita bisa melakukan komunikasinya dengan baik, ternyata meskipun saya ini kalau di partai atau di fraksi hanya anggota biasa, tapi ternyata ketika kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan memberikan pengertian, bukan hanya penyadaran tentang substansi yang kita perjuangkan kepada publik, tapi juga diberi kesadaran bahwa ini bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini masa depan kita semua, masa depan anak-anak kita. Saat itu semua gerak dari mulai pegawai apapun, dari petani, nelayan, saya roadshow keliling Indonesia, dan TNI, Polri, alhamdulillah mereka membantu semuanya dan kemudian 2011 disahkan menjadi Undang-Undang BPJS dan secara perlahan lalu kita menata punya jaminan sosial. Ya, biasanya suatu negara merdeka pertama kali yang dibentuk adalah sistem jaminan sosial. Contoh paling dekat dari kita adalah Timor Leste. Nah, Indonesia setelah 50 tahun lebih baru kita menyatakan ada namanya Social Security System, National Social Security System. Dan alhamdulillah memang yang namanya kebenaran dalam perjuangan politik itu kadang nggak instan. Tapi sekian tahun kemudian saya bisa merasakan, bisa nggak Mas bayangkan kalau kita nggak punya BPJS di saat pandemi COVID, ya kan? Berapa juta orang mati karena nggak bisa berobat, karena mahal obat-obatan. Ya. Dan menurut saya undang-undang itu bukan perjuangan saya sendiri, artinya kenapa saya ceritakan, itu adalah perjuangan, kalau dalam disertasi saya, sebetulnya itu yang dikatakan dengan jejaring dekolonialisme ya. Saya dibantu oleh teman-teman dari perguruan tinggi, semua bergerak saat itu. Kalau nggak bergerak, membangun satu sistem yang penting bagi Republik ini, kalau tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat, tidak mungkin terjadi. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga.
pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Nah, lalu apa hubungannya dengan yang disertasi saya lakukan saat ini? Saya harus jujur, disertasi itu bukan untuk gelar doktor. Ya. Benar, bukan untuk gelar doktor. Tetapi itu adalah bagian dari saya melatih diri saya pertama kali untuk bisa berkomunikasi lebih baik dalam politik. Kadang-kadang saya kumat gitu, Mas. Jadi saya tuh, ini orang ngomong apa ya? Maklum kelamaan jadi oneng. Ya. Nah, ya. Saya perlu mengonstruksikan setelah jaminan sosial ini ada, lalu kemudian dengan berjalannya waktu sekian periode di DPR, saya tahu betul bahwa yang namanya kebijakan pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan tentang jaminan sosial, khususnya jaminan sosial bagi mereka yang tidak mampu, khususnya lagi yang paling gampang adalah jaminan kesehatan yang disebut dengan peserta penerima bantuan iuran, itu sering kali, acap kali tidak tepat sasaran. Kebijakan pembangunan tidak tepat sasaran, dan saya yang di DPR, saya nggak pernah tahu detail itu uang dialokasikan dengan target yang mana. Apalagi setelah MK memutuskan di DPR tidak boleh dibahas satuan 3. Menurut saya agak aneh. Ya, kalau nggak salah ketua MK-nya juga akhirnya ditangkap. Nah, kebayang nggak keputusan-keputusan seperti ini hanya karena ada pragmatisme sempit, karena orang kemudian mohon maaf kalau saya harus katakan mental kere, ya apapun diduitin, mbok sama rakyat jangan diduitin semuanya lah. Itu masih banyak lahan cari duit, tapi ada hal-hal prinsip standar yang mari kita bersepakat itu untuk kita punya komitmen bersama. Bayangkan DPR itu memiliki politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Politik legislasi katakanlah terjadi seperti contoh Undang-Undang BPJS. Lalu kemudian di periode kedua saya menggolkan undang-undang, saya selalu bicaranya sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, Undang-Undang Sinas Iptek. Nah ini babak kedua yang seru. Nah itu ternyata kemudian akan berjarak dengan politik anggarannya. Kalau politik anggarannya tidak inline dengan politik legislasi kalau Mas baca di disertasi saya mengatakannya jadi utopis, jadi retorika, bahkan bukan hanya utopis, bahkan retorika aja gitu. Karena kemudian yang namanya sistem hukum itu pada akhirnya itu bukan hanya tentang undang-undang terkait norma yuridis hukum ya, pasal-pasal yang aturan hukum, tetapi ternyata mungkin saya salah memahami, yang namanya anggaran negara itu juga itu sebenarnya adalah politik legislasi. Karena setiap tahun itu dibahas setidaknya 2 kali, namanya APBN dan APBD, itu adalah Undang-Undang APBN dan Undang-Undang APBN perubahan. Nanti saya tadi keceletot ngomong, kalau di daerah namanya Perda APBD dan Perda APBD perubahan. Artinya kebijakan keuangan, politik keuangan itu juga dipatenkan di dalam politik legislasi, disebut dengan undang-undang. Nah, kalau antara politik legislasi yang berisi aturan ya, seperti undang-undang BPJS, atau saya akan nyebutin yang saya memang terlibat saja, atau undang-undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengamanatkan bagaimana kebijakan pembangunan nasional harus berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Ya, tapi itu kan nggak akan implementatif ketika politik legislasi keuangannya itu berjarak gitu. Dan untuk menentukan itu semua, kita katakanlah, saya nyebutnya enggak di dalam disertasi saya bukan kebijakan pembangunan, tapi lebih umum, yaitu kebijakan publik.
kebijakan publik, saya mengatakannya terdiri dari perencanaan, kemudian pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan. Jadi itu sebenarnya kebijakan pembangunan dari hulu sampai hilir. Undang-undangnya bagus, tapi belum tentu undang-undang itu langsung seperti membalikan telapak tangan, harus terkait dengan politik anggarannya, terkait juga dengan politik pengawasannya. Jadi ternyata ini nggak bisa dipisahkan nih, politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan dengan keseluruhan hulu, tengah, hilir kebijakan publik yang basis utamanya harusnya adalah data dasar yang akurat dan aktual. Itu yang menjadi kegelisahan saya, karena selama pembahasan anggaran di DPR, saya harus jujur, mungkin saya yang on, tapi saya tidak pernah punya data detail alokasi anggaran sekian triliun, alokasi anggaran berapa ratus miliar, itu benar-benar sudah diputuskan berdasarkan pertimbangan hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara ilmiah saja, tetapi juga bukan hanya secara ideologis, tetapi juga secara ilmiah, dan ada jaminan ketepatan dan keakuratannya. Ini bukan prejudice ya, tetapi karena saya melakukan riset gitu, jadi terungkaplah bahwa misalnya untuk bansos sekitar 51,2 juta penerima bansos itu fiktif. Lalu kemudian ada dana desa untuk desa fiktif. Kalau dingin dia bawa lagi. Ada untuk desa fiktif. Nah, ini kan duit gitu. Dan ini bukan duit orang per orang. Ini duit negara gitu. 2.000 triliun per tahun. Hakul yakin kalau itu dikonstruksikan, diformulasikan dengan berbasis data yang aktual dan akurat, saya yakin itu akan memperbaiki semua program pembangunan itu tepat sasaran. Ya, dan penerima manfaat masyarakat itu bisa lebih maksimal. Nah, ini disertasi saya tentang ini, dan kesemua itu bisa terjadi kalau kita memiliki komunikasi yang baik. Ya, bayangkan dari 51 kurang lebih 51,2 juta indikasi penerima bansos itu fiktif. KPK sendiri mengatakan ada potensi, ini potensi, bukan mengatakan selamatkan, tapi potensi diselamatkan 125 triliun. Coba 125 triliun, orang mikir penerima bansos paling per orang berapa? 300.000 atau 600.000. Dikalikan dong 51 juta. Jadi berapa? Itu baru bansos, satu item bansos. Penerima bantuan iuran, katakanlah PBI 40 sampai 45.000 per orang. Dikali lagi tuh 50 juta udah berapa? Subsidi listrik, subsidi pupuk. Jadi sebetulnya harus kita sadari bersama, dan jangan lagi asal jeplak mengatakan rakyat terlalu manja di subsidi. Bukan itu. Memang ada subsidi, tapi mestinya yang kita perjuangkan bersama, ini bukan soal besar kecilnya subsidi itu ya, tetapi pada akhirnya apakah subsidi negara atau keseluruhan program kebijakan pembangunan yang dikonstruksikan oleh negara ini betul-betul berbasis pada data yang aktual dan akurat atau tidak. Di mana data aktual dan akurat itu? Data tentang Indonesia sebetulnya adalah data tentang perdesaan. Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, desa itu ada di ujung tombak ya. Desa itu ada di depan. Basisnya itu desa. Alasnya Indonesia ini sebetulnya adalah desa. Kalau kita baca di dalam arsip pembangunan pertama Indonesia menuju negara industri, yaitu arsip pola pembangunan semesta berencana yang disusun oleh Bung Karno dengan 513 orang pakar dari berbagai bidang, dari seluruh kampus yang ada pada saat itu, dari seluruh perwakilan partai politik yang ada saat itu di DPR dan khususnya MPR RI tahun 60, mereka mengeluarkan sebuah rancangan pembangunan yang bernama
pola pembangunan semesta berencana. Semesta artinya menyeluruh di segala bidang kehidupan, berencana artinya berbasis pada riset nasional yang menghasilkan data yang akurat dan aktual tentang Indonesia. Ya. Nah, ini kalimat pentingnya yang saya jadikan penutup di dalam prosesi saya kemarin menjadi dianggap sebagai doktoral begitu. Saya membacakan kutipan Bung Karno tersebut yang berpesan, jadi sebenarnya konstruksi pembangunan sebagus apapun, formulasi pembangunan sebagus apapun, ini yang kemudian menginspirasi saya menjadi materi dari disertasi, jadi penelitian saya, yaitu beliau mengatakan bahwa Dewan Perancang Nasional yang sekarang menjadi Bappenas saat itu sering kebingungan dengan adanya berbagai data yang digunakan instansi negara, dan itu terjadi sampai sekarang. Tidak ada data yang akurat, dan data yang akurat itu tidak bisa dipercaya sebagai basis penyusunan pembangunan, dia bilang, karena data yang tidak akurat sesungguhnya hanya untuk mengarahkan pikiran. Ya, kayak rekayasa statistik lah kalau sekarang disebutnya. Ya. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Tidak hanya untuk hilangnya uang negara, tapi menurut saya pada akhirnya adalah hilangnya akses rakyat terhadap kesejahteraan sosial, ya. 5 aspek kesejahteraan rakyat kami menyebutnya terdiri dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pekerjaan, dan jaminan sosial. Saya ulangi, sandang, pangan, papan, pendidikan dan kebudayaan, kemudian pekerjaan, kesehatan dan jaminan sosial. Yang keempat adalah hak warga, hak rakyat atas kehidupan sosial dan perlindungan terhadap hukum dan HAM, dan yang kelima adalah hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Ini semua tidak mungkin bisa tercapai ketika kebijakan publiknya, ketika kebijakan pembangunannya tidak berbasis pada data yang aktual dan akurat. Itu kira-kira inti disertasinya, Mas. Panjang kan ngomongnya? Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Menarik sekali, luar biasa. Cuma saya mau tanyanya begini, di dalam komunikasi politik itu kan seringkali ya bukan substansi, bukan tadi kebenaran yang ingin disampaikan, tapi kadang-kadang kalah dengan apa yang disenangi publik aja yang disampaikan, sehingga istilah populernya sekarang adalah komunikasi pencitraan. Nah, itu seperti apa untuk memperjuangkan bahwa isi komunikasi politik itu benar-benar sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting, sesuatu yang prinsip bagi rakyat gitu kira-kira. Oke, saya sharing sedikit ya, bukan menggurui, enggak sama sekali. Ini prinsip yang saya paling tidak yang saya pegang sampai hari ini ketika kita ngobrol nih di sore hari yang cerah ceria ini. Saya selalu memiliki keyakinan bahwa kebenaran, khususnya di dalam politik, kebenaran bisa saja dikalahkan, tapi kebenaran tidak akan bisa disalahkan. Dan yang benar itu sampai kapanpun tetap benar. Tapi kebenaran itu tidak bisa lahir tiba-tiba. Kebenaran, meskipun itu kebenaran datangnya dari langit, kata Bung Karno lagi, kebenaran itu harus diperjuangkan. Dan saya tambahkan, kebenaran di muka bumi itu harus diperjuangkan. Bukan sesuatu yang turun tiba-tiba dari langit. Ya, dan beberapa, di mana dong ukuran kebenarannya? Karena setiap orang pasti punya ukuran kebenaran masing-masing. Begitu kan, Mas ya? Kalau kita kaitkan dengan filsafat, nanti kaitannya dengan filsafat fenomenologi. Setiap orang punya pengalaman fenomenologisnya sendiri yang kemudian melatar belakangi dirinya memiliki kebenaran-kebenaran menurut dirinya. Nah,
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, apa dong patokan kita? Apa dong lodestar kita? Ya Pancasila. Ya. Kebenarannya dalam merumuskan keputusan politik, dalam perjuangan politik itu ukurannya apa? Ya prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Pancasila. Yang 5 sila itu tidak terpisah satu sama lain, itu menjadi satu ikatan penuh gitu. Jadi tidak bisa ketuhanan yang Maha Esa itu kebetulan saya sekarang tugas di Badan Pengkajian MPR, Mas. Ya. Dan saya mendapatkan tugas biar OON begini di Komisi Agama begitu. Jadi saya selalu mengatakan saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia dan Indonesia adalah negara yang berketuhanan begitu. Tapi ketuhanan itu dalam konteks saya sebagai seorang politisi, ketuhanan yang memiliki pertanggungjawaban terhadap apa itu yang diputuskan, dan bukan hanya lisan, tetapi seorang politisi perjuangannya itu harus sampai pada keputusan politik tertulis yang namanya peraturan perundang-undangan, undang-undang dan turunannya begitu. Dan ini kemudian apakah itu populer atau tidak populer sih gitu ya? Kalau bagi saya pribadi, saya popularitas itu kalau hanya populer, saya udah kerja syuting dari umur 13 tahun ya. Saya nggak butuh panggung lagi. Saya bukan butuh panggung untuk pencitraan. Apakah pencitraan penting bagi seorang politisi? Ini catatan kedua menurut saya. Mohon maaf ini menurut saya ya, dengan segala kerendahan hati. Pencitraan bagi seorang politisi penting. Tapi pencitraan yang berbasis kinerja. Pencitraan yang berbasis kinerja nyata, yang berpegang teguh pada, kalau anggota DPR, tugas dan tanggung jawabnya untuk memutuskan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan yang berpedoman pada, balik lagi, Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Disitulah prinsip-prinsip kebenaran kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara ketuhanan yang di dalamnya juga berkemanusiaan, di dalamnya ada prinsip persatuan, ada demokrasi, musyawarah mufakat. Demokrasinya bukan demokrasi liberal, tapi musyawarah mufakat. Ini ciri yang berbeda, sehingga demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik. Demokrasi Pancasila, lagi-lagi menurut saya mungkin bisa salah, demokrasi Pancasila tidak memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik, kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita untuk memperjuangkan yang kita yakini harus berujung pada terbukanya demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi kita adalah demokrasi ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip dasar dari demokrasi politik, yaitu balik lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga ini menjadi satu kesatuan. Apakah itu menyangkut hal yang populer atau tidak? Kenapa juga kita harus selalu berpikir, aduh ntar gue nggak ngetop nih. Ya. Ntar kalau gue ngusung kayak gini, dihajar lagi. Ya itu resikonya. Dan saya selalu mengatakan bahwa balik lagi ya Mas, prinsip yang selalu saya pegang. Hidup hanya satu kali. Rugi kalau hidup tidak punya nyali. Mati hanya satu kali. Rugi kalau mati tidak punya arti. Ya. Dan sebagai seorang muslimah ya, saya selalu meyakini dan saya selalu mengatakan, kebetulan saya punya Laskar Juang, itu adalah organisasi yang saya bangun untuk mendampingi advokasi kesehatan khususnya dan bencana alam dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya selalu mengatakan, berbahagialah kita masih diberi kesempatan untuk ada dalam perjuangan bersama ini. Tidak semua orang diberikan hidayah, ataupun dia sebenarnya mau berjuang, tapi dia nggak tahu lewat mana. Kita dipertemukan di dalam organisasi ini, dalam perjuangan ini,
Sesungguhnya ini sesuatu berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, materi, uang itu tidak akan dibawa mati kalau saya ya. Jadi dan pandemi ini mengajarkan hal yang luar biasa. Orang bisa mati tiba-tiba. Lalu pertanyaannya, orang punya jabatan, terus kemudian banyak kan, terus kemudian meninggal. Lalu pertanyaannya, apakah jabatannya dibawa ke dalam kubur? Enggak kan? Ada yang juga kaya raya, apakah saya pernah nanganin waktu saat genting-gentingnya pandemi, kaya banget Mas, kemudian dalam kondisi hamil, ada masalah dengan kehamilannya, lalu rumah sakit nggak ada yang mau nerima. Ya, terus mau ke luar negeri nggak bisa. Itu menunjukkan sebenarnya uang itu hanya instrumen aja, hanya alat. Uang bukan tujuan. Pada saat-saat tertentu Allah yang Maha Kuasa memperlihatkan, nih duit lu tuh nggak ada artinya. Mau lu kaya mau miskin, kemarin lagi pandemi sama aja. Bener nggak Mas? Ya. Jadi akhirnya dia harus masuk ke kelas biasa, keluarganya bilang, enggak kami ada duit. Nggak bisa Pak, ini bukan soal duit. Ini ada sistem yang harus dipatuhi dan istri sedang dalam kondisi hamil, ya masuk dulu, diperiksa dulu dari jalur depan. Bukan karena ada duit lalu lu bisa masuk begitu aja. Nah intinya sekali lagi, saya mengatakan kepada sharing ya, saya selalu sharing. Kalau saya menilai bahwa mumpung ada jabatan, mumpung ada umur. Saya selalu berpikir ada jabatan tapi nggak ada umur juga nggak bisa apa-apa. Ada umur nggak ada jabatan. Inilah uniknya jabatan politik. Jabatan politik itu saya senang banget. Saya berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan saya untuk bisa punya jabatan politik. Karena jabatan politik itu di dalam ilmu filsafat juga dikatakan politik itu ibaratnya suatu kedudukan yang penting. Karena keputusan politik bukan keputusan tentang 1-2 orang, tapi keputusan politik kalau kita bicara di level nasional, maka keputusan politik itu menyangkut nasib Republik ini secara keseluruhan. Keputusan nasional ini menjadi penting, balik lagi harus berbasis pada data yang aktual dan akurat. Saya mengatakan dalam pembukaan disertasi saya, ini bukan soal tentang angka-angka statistik. Yang harus kita sadari bersama, di balik data negara itu ada nasib jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi Bu Rike ternyata diam-diam sudah hampir 1 jam, maka saya langsung melompat aja untuk pertanyaan yang terakhir. Ibu kuliah S1, S2, S3 seluruhnya di UI. Apa kesan selama ini kuliah di UI? Selain tentu dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat wawasan, tapi mungkin ada nilai-nilai tertentu yang juga terserap. Nah, saya kasih cerita terakhir ya. Kita pernah janjian 30 menit. Iya, maka itu. Tapi nggak bosan kan Mas ya? Iya, enggak. Dia bilang enggak aja. Nah, waktu saya kuliah S1, saya harus kerja keras untuk bisa survive karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak baik dan seterusnya. Lalu setelah saya mulai bisa syuting dan ada penghasilan, saya bilang sama ibu saya, "Ma, kayaknya saya mau berhenti kuliah." Itu padahal saya dulu tuh kuliah, saya kerja, syuting dan sebagainya itu untuk membiayai kuliah. Saya bilang, "Mah, kayaknya saya udah bisa menghasilkan uang nih. Jadi kayaknya kuliah saya berhenti aja. Toh kuliah itu nantinya untuk kerja dan cari uang." Ibu saya bilang gini, "Pertama, kalau kamu ada di persimpangan jalan, kamu harus kembali pada niat awalmu apa? Niat awalmu adalah cari uang untuk bisa kuliah. Kenapa sekarang kuliahnya mau ditinggalkan? Yang kedua, kuliah itu atau sekolah itu bukan kemudian kamu hanya kemudian lulus dan cari uang, bukan itu.
Dan ibu saya ingat tuh puisinya Hairil Anwar. Ya. Apakah kamu hanya akan hidup untuk sekolah, berumah tangga, bekerja dan beranak pinak, kata ibu saya. Bukan seperti itu. Untuk apa yang namanya pendidikan itu? Untuk memperbaiki sistematika berpikir, kata ibu saya ya. Dan ibu saya lulusan SMA. Ibu saya bilang, perbaiki sistematika berpikir, bukan textbook. Artinya bagaimana? Ya di situ ada pergaulan, ada jaringan, sistematika berpikir kita perbaiki dari ilmu yang kita peroleh dari buku, tetapi juga dari ilmu yang kita peroleh karena komunikasi kita dengan teman-teman, dengan jaringan yang ada di kampus. Kalau ditanya, lalu apa yang saya dapat dari Universitas Indonesia? Universitas Indonesia adalah tempat memperbaiki sistematika berpikir saya yang kadang-kadang on, Mas. Ya. Itu ya, itu yang hal yang paling penting menurut saya. Saya selalu merasa di saat-saat saya galau segala macam, saya selalu kadang-kadang saya balik rumah saya kan deket UI itu, 5 menit aja. Saya suka sengaja kadang hanya untuk keliling di kampus itu dan mengingat pengalaman fenomenologi saya dulu, apa dulu yang menjadi cita-cita awal saya, niat saya masuk ke kampus, dan kampus itu menjadi pijakan pertama yang kemudian membimbing saya dengan caranya entah gimana. Universitas Indonesia menuntun saya untuk menemukan jalan perjuangan, jalan pengabdian, bukan hanya karena dulu saya aktivis mahasiswa, tapi dalam perjalanan hidup saya selanjutnya, bahkan sampai hari ini 25 Mei kemarin saya mendapat gelar doktor itu, saya selalu melihat untuk apa Universitas Indonesia ini dulu didirikan. Rasanya bukan hanya untuk mencetak orang yang memiliki gelar, tapi juga memiliki akal budi yang berguna bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. So I really love my campus. Aduh, aku bangga jadi alumni UI. Luar biasa sekali, lengkap sekali apa yang disampaikan. Sebenarnya banyak sekali yang mau saya tanyakan, tetapi karena waktu mungkin lain kali kalau ada kesempatan. Ya, nanti kita ngobrol langsung, dan saya membutuhkan dukungan dari Mas dan teman-teman semua. Kita bangun jejaring dekolonialisme, benar. Saya membutuhkan dukungan dari seluruh sivitas akademi UI, dari seluruh alumni UI. Saya sedang memperjuangkan data dasar yang aktual dan akurat untuk Indonesia sebagai basis kebijakan pembangunan. Iya, jadi yang sangat luar biasa itu karena jati diri UI sebagai Universitas Perjuangan ternyata benar-benar terwujud di dalam diri Universitas Indonesia, universitas kami. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu. Makasih Mas, sehat selalu, semangat selalu. Maaf kalau saya responnya suka telat ya Mas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.